Segelas Bertiga FM Podcast. Tema kali ini sejarah. Lanjut kisah Sunan Wali Songo. Wali Songo yang kedua yakni Sunan Ampel. Nama Sunan Ampel sangat dikenal karena menjadi salah satu Wali Songo yang ikut menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Sunan Ampel menjadi satu-satunya Wali Songo yang tidak lahir di Indonesia karena beliau ini lahir di Champa pada tahun 1401. Champa sendiri adalah salah satu kerajaan yang berada di Vietnam. Sunan Ampel dikenal dengan memiliki berbagai macam cara berdakwah yang semuanya dengan strategi cerdas, sehingga tidak mengherankan kalau perjalanan berdakwahnya di Pulau Jawa sangat sukses. Ada banyak peninggalan Sunan Ampel yang bisa kita jumpai sekarang. Salah satunya adalah Masjid Agung Demak yang didirikannya bersama dengan Raden Fatah yang merupakan raja pertama dari Kesultanan Demak. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau yang biasa dipanggil dengan nama Raden Rahmat. Penamaan Sunan Ampel ini ada asal muasalnya. Sunan Ampel bisa adalah keturunan bangsawan karena jika melihat dari silsilahnya, Sunan Ampel ini adalah anak dari putri Raja Champa. Selain itu beliau juga merupakan keponakan dari Raja Majapahit. Bibi dari Sunan Ampel adalah permaisuri dari Prabu Kertawijaya atau Brawijaya yang memerintah mulai tahun 1447 sampai 1451. Ketika Sunan Ampel pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Jawa pada tahun 1443 bersama dengan saudaranya yaitu Ali Musada dan Raden Burere, beliau menetap di Tuban. Saat menetap di Tuban, Sunan Ampel mengunjungi kerajaan Majapahit untuk mengunjungi bibinya. Raja Majapahit kemudian memberikan hadiah tanah yang berada di Ampel Denta, Surabaya. Di tanah pemberian Raja Majapahit inilah Sunan Ampel kemudian mendirikan pondok pesantren dan mulai berdakwah. Dari sinilah beliau mulai dijuluki dengan nama Sunan Ampel karena mengambil nama daerah tempatnya berdakwah untuk pertama kali. Sunan Ampel termasuk salah satu pendakwah yang cerdas karena beliau memiliki beragam cara dalam berdakwah. Tidak pernah kehabisan akal. Beberapa cara berdakwah Sunan Ampel seperti 1. 5 ajaran dasar yang diajarkan Sunan Ampel. Ada 5 ajaran dasar dari Sunan Ampel yang sangat populer di Jawa yakni Molimo. Mohlimo dalam bahasa Jawa memiliki arti moh yang berarti tidak mau dan limo yang artinya 5. Arti dari Molimo ini yaitu moh main artinya tidak berjudi, moh ngombe artinya tidak mabuk, moh maling artinya tidak mencuri, moh madat artinya tidak menghisap candu atau obat-obatan, moh madon yang artinya tidak melakukan zina. Penerapan ajaran dasar ini bukan tanpa alasan. Di masa itu kebanyakan masyarakat Jawa menganut animisme, yaitu kepercayaan terhadap makhluk halus dan roh gaib. Selain itu tradisi seperti sambung ayam, berjudi hingga bersemedi masih kental di tanah Jawa. Tentu saja kepercayaan ini bertolak belakang dengan ajaran Islam. Dengan adanya 5 ajaran dasar tersebut, Sunan Ampel berharap masyarakat bisa terhindar dari hal-hal buruk. 2. Mengubah nama sungai. Mengubah nama sungai. Ada strategi unik yang dilakukan Sunan Ampel berdakwah yakni menamai Sungai Brantas. Sungai ini merupakan salah satu sungai terbesar yang terpanjang di Jawa Timur. Sungai Brantas ini diganti dengan nama Kali Emas. Selain mengubah nama Sungai Brantas, Sunan Ampel juga mengubah nama pelabuhan Jelangga Manik dengan nama Tanjung Perak. Penggunaan kata emas dan perak ini alasannya sendiri. Dengan menyematkan kata emas dan perak, maka orang-orang akan berbondong-bondong datang ke Jawa Timur, terutama Surabaya, karena percaya kalau di daerah tersebut terdapat harta karun yang melimpah seperti emas dan perak. Banyak orang-orang yang berbondong datang ke Jawa Timur membuat Sunan Ampel memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdakwah menyebarkan ajaran Islam. 3. Mendekatkan istilah Islam dengan masyarakat Jawa. Untuk mendekatkan diri dengan masyarakat setempat, Sunan Ampel memiliki cara unik dalam berdakwah, yaitu mendekatkan
dan memadukan istilah-istilah Islam dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Jawa. Contohnya, kata sholat diganti dengan sembahyang yang sering dilakukan oleh masyarakat ketika akan beribadah. Tak hanya itu, kata musola juga diganti dengan nama langgar yang terdengar mirip seperti sanggar. Nah, sanggar adalah tempat pemujaan atau tempat penyimpanan sesajen masyarakat Jawa. Tentu saja dengan pendekatan ini Sunan Ampel bisa berdakwah dengan lebih lancar di tanah Jawa. 4. Menguasai kebutuhan pokok. Salah satu cara berdakwah Sunan Ampel lainnya dengan menguasai kebutuhan pokok masyarakat setempat. Jadi Sunan Ampel menyediakan pasokan kebutuhan lalu membagikan kepada masyarakat sambil dakwah. Pendekatan ini ampuh dilakukan karena masyarakat tertarik belajar agama Islam untuk saling berbagi. Ada satu hal yang dilakukan Sunan Ampel di awal-awal masa dakwah, yaitu membuat kerajinan tangan berupa kipas dengan bahan akar rotan tumbuhan anyaman. Konon kipas tersebut bisa menyembuhkan demam dan batuk. Kipas tersebut dibagi-bagikan secara gratis kepada masyarakat, hanya perlu dibayar dengan mengucap kalimat syahadat. 5. Melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat. Cara lain Sunan Ampel dalam berdakwah yaitu melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Ini menjadikannya dapat julukan wali pendakwah di jalur politik. Selain itu, Sunan Ampel juga dakwah dengan membangun jaringan kekerabatan secara lebih luas, yaitu menikahkan anak-anaknya dengan orang-orang penting di Pulau Jawa. Sunan Ampel sendiri menikahi anak perempuan Bupati Tuban yang bernama Nyai Ageng Manila. Istri keduanya adalah Dewi Karimah yang merupakan putri dari Ki Wiro Seroyo yang merupakan tokoh besar di tanah Jawa. Sekarang sudah tahu mengenai sejarah Sunan Ampel. Dengan perjuangan dakwah dari Sunan Ampel inilah ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sekelas Bertiga FM Podcast.